Jangan menunggu kaya baru bersedekah. Sebab sedekah bukan hanya tentang sejumlah nilai uang, tapi tentang niat baik. Begitulah prinsip para pengurus masjid yang menggalakkan sedekah lewat kopi. Meski perekonomian kini tengah terdampak pandemi COVID-19, hendaknya bersedekah di waktu sempit juga terus dilakukan dengan cara yang paling sederhana. Lahir dari keprihatinan akan semakin berkurangnya infak masjid karena dampak pandemi, Kopi Masjid, sebuah usaha minuman kopi yang berlandaskan penjualan dengan sedekah otomatis ini, berdiri sejak April 2020 lalu. Berkurangnya jamaah di masjid akibat pandemi tentu berdampak pada jumlah dana infak yang juga digunakan untuk membayar kebutuhan rutin listrik dan air. Jika seseorang membeli kopi masjid ini, maka otomatis telah memakmurkan masjid, menggerakkan perekonomian umat, dan juga membuka lapangan kerja. Wah, semoga nikmatnya kopi juga berbuah berkah bagi yang membeli kopi masjid ya. Masjid merupakan rumah ibadah umat Islam. Dalam sejarah perkembangan umat Islam, masjid dinilai memiliki peran yang begitu penting. Masjid juga memiliki fungsi yang lebih luas lagi dari sekedar menjadi tempat ibadah, yakni sebagai tempat berkumpul, bersilaturahmi, bahkan tempat untuk memajukan perekonomian dan menyejahterakan umat. Seperti salah satu masjid di kota Medan ini pemirsa yang menggagas usaha di ruang lingkup masjid, yakni Kopi Masjid. Bagaimana kiprah Kopi Masjid ini untuk memakmurkan masjid dan juga umat? Kita sapa langsung narasumber inspiratif kita yang sudah hadir. Assalamualaikum Bang Sofyan, Bang Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dari awal 2020 tahun yang sudah berlalu, kita tentu berharap bahwa yang namanya pandemi COVID-19 ini bisa menurun angkanya atau hilang bersama dengan berlalunya 2020, tetapi ternyata tidak. Kita harus tetap semangat gitu ya. Insya Allah. Apalagi beribadah gitu. Benar. Iya. Baik, saya terlebih dahulu ke Bang Ihsan ini sebelum kita berbincang lebih jauh lagi tentang kopi masjid. Agak unik ini pemirsa ya. Bagaimana aktivitas ibadah di masa pandemi Covid seperti ini yang diterapkan di masjid-masjid yang tempat Bang Ihsan di sana berjibaku begitu ya. Aktif juga di Badan Kemakmuran Masjid. Ya, kebetulan saya salah satu pengurus dari Masjid Abidin, berbicara tentang bagaimana keadaan beribadah di masa pandemi ini. Masjid Abidin menerapkan protokol kesehatan. Itu kita menerapkan langkah-langkah, yaitu yang pertama kita membuat jaga jarak di ketika sholat, lalu yang kedua memakai masker, membawa sajadah sendiri, lalu yang ketiga kita membuat disinfektan handmade, lalu yang keempat kita lakukan cek suhu tubuh, dan yang kelima kita membuka hambal masjid, jadi itu semua lantai lebih mudah dibersihkan, dan itu semua dilaksanakan oleh pengurus masjid yang dibantu oleh remaja Masjid Abidin. Kalau Bang Sofyan sendiri ini bagaimana dengan semangat beribadah? Di awal-awal kan tahun lalu itu sangat mencekam begitu ya. Yang tadinya saf itu penuh hilang begitu. Gimana Bang Sofyan? Tetap semangat, lebih gimana perasaannya, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Iya, kalau kita melihatnya kan itu sebagai ya pribadi juga nih, sebagai cobaan juga. Nah itu sebenarnya untuk meningkatkan ketakwaan kita juga. Ya istilahnya kita istiqomah lah gitu, tetap bertakwa dan tawakal. Nah tapi nggak lepas dari itu juga, kita tetap harus berusaha. Nah itulah yang akan kita lakukan. Iya, baik. Kalau Bang Ihsan sudah pasti tetap menjaga masjid gitu ya? Iya, tetap karena ya masjid memang menjadi pusat ibadah ya. Kita harus jaga imun, iya, tapi harus jaga iman juga. Iya, tidak hanya jaga imun tapi jaga iman juga. Ini saya setuju dengan ini. Baik, saya beralih ke Bang Sofyan nih. Kita semua tahu bahwa pandemi ini membawa dampak bukan hanya pada bidang kesehatan, tapi masif juga merembet berdampak pada sektor ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, apakah pendirian Kopi Masjid ini ada kaitannya dengan pandemi ini? Iya, sangat ya. Jadi
Kopi Masjid ini hadir atas keprihatinannya kami terhadap kondisi pandemi yang mengakibatkan lockdown ya. Ya. Jadi semua lockdown, masjid juga lockdown, jemaah lockdown, kotak infak juga lockdown. Oke. Nah, jadi kotak infak infaknya lockdown juga karena nggak kosong. bisa, iya karena nggak ada yang gerakin, jadi kosong. Iya, iya. Sementara masjid juga masih punya kewajiban untuk membayar atau kewajiban untuk subsidi marbot, gitu kan, listrik, air segala macam. Nah, kami dari Kopi Masjid kemarin punya inisiatif gitu, gimana caranya kita bisa berkontribusi untuk memakmurkan masjid. Dalam hal ini kita ingin buat satu usaha yang menjadikan masjidnya mandiri. Baik, Bang Ihsan, bagaimana konsep yang diterapkan di bisnis kopi masjid ini, usaha kopi masjid ini? Ya, kalau awalnya sih memang Kopi Masjid ini konsepnya adalah untuk berjamaah. Jadi kita punya konsep namanya Fawaidul Jamiah. Itu artinya manfaat berjamaah. Jadi di mana kita ingin mengajak semua umat atau warga di lingkungan itu atau siapapun itu untuk ikut berjamaah mempunyai satu outlet usaha di masjid. Nah, itulah awalnya kenapa kita pengen yuk kita bikin usaha bareng-bareng, jadilah itu Kopi Masjid. Artinya kita kalau untuk satu outlet ini Mbak ya, itu kita harap ada 100 jamaah yang bisa ikutan di satu outlet. Nah, jadi berjamaah dalam hal ini awalnya sih kita ngumpulin mahar modal yang akan dikembalikan. Tapi setelah berjalan malah kita akan kembalikan mahar modalnya karena kita sudah bisa swadana sendiri gitu. Alhamdulillah. Pertama kali berdiri outlet kopi ini di masjid apa? Ngomong-ngomong ada berapa masjid? Selain Masjid Bang Ihsan tadi ya? Betul, ada 6 masjid sampai dengan saat ini. Awalnya memang di Abidin, karena tadi seperti yang Bang Ihsan sampaikan, kondisi yang terjadi di Abidin itu yang bikin kita jadinya tergerak untuk kita mulai dari situ. Gitu. Setelah itu berjalan, sekarang sudah ada 6 outlet. April di Abidin kita mulai, yang lain tutup kita malah buka. Kemudian Juni di Masjid Istiqomah, Dr. Mansur. Kemudian ada di Juni juga ada di Masjid Madani di Marelan Pasar 8. Kemudian lanjut di Agustus itu Masjid Al-Musabihin, Taman Setia Budindah. Kemudian di Desember ada Masjid Raya Aceh Sepakat. Dan yang terakhir kemarin baru aja minggu lalu Jumat di Masjid Al-Musanif Cemara. Di Cemara Asri. Ngomong-ngomong Bang Ihsan ini ketemu sama Bang Sofyan ya? Oh ya, Di kami mana? dipertemukan oleh Allah ketika berusaha di Kopi Masjid. Jadi ketika di Abidin juga disitulah juga berjumpanya dengan juga Bang Yayan yang juga menjadi guru saya. Seperti itu. Jadi memang kalau saya dari pengurus masjid, semakin banyak anak muda yang ke masjid karena pernah beberapa kasus orang beli di Kopi Masjid, rupanya azan, malu dia nggak sholat. Oh, Jadi iya. dia sholat. Ada juga yang curhat, udah lama aku nggak ke masjid, tapi gara-gara kopi dia ke masjid. Seperti itu, Mbak. Masya Allah. Nah, Bang Sofyan, bagaimana dengan respon jamaah pertama kali melihat ada kopi di masjid gitu? Tadi kalau Bang Ihsan bilang kan ada yang sampai udah lama nggak ke masjid, kok ada kopi di masjid, terus malu gitu, akhirnya udah saya beribadah gitu. Luar biasa ya. Betul. Alhamdulillah ini berdasarkan experience atau pengalaman yang real juga. Jadi jemaah pada kaget pertama awalnya, ini ada apa gitu, kok ada kopi di masjid. Nah, kemudian kita kebetulan sekali memang kita punya program bahwasanya setiap Jumat kita adalah bagi-bagi kopi gratis. Nah, itu merupakan fasilitas layanan tambahan lagi buat jamaah ya, selain ngambil wudhu gitu kan, toilet segala macam. Ternyata kita ada kopi gratis setiap Jumat. Nah, para jemaah tentu pada ya kaget gitu, ada tambahan fasilitas lagi karena selama ini yang dia harapkan adalah nasi kotak atau nasi bungkus. Nah, tapi sekarang segmennya malah kebagi karena orang-orang kantoran tuh malah malu kalau ngantri nasi bungkus karena sama ngantrinya sama anak-anak kan gitu. Dia geser malah ngambilnya kopi. Jadi itu yang bikin akhirnya mereka banyak mendaftarkan diri untuk menjadi jamaahnya kita di konsep Fawaidul Jamiah. Jadi pada masing-masing ikut dengan komitmen untuk ikut sedekah setiap hari atau setiap Jumat. Jadi yang tadinya dia minum kopi, besoknya dia ikutan sedekah. Karena jadinya dia, kalau kita istilahnya itu insya Allah combo pahala. Kok bisa combo gitu? Misalnya kalau nasi bungkus saja ada yang sedekah, kan dibagi-bagiin ke jamaah. Selesai. Nggak ada impact buat masjid, kecuali mungkin sampah. Nah, tapi kalau sedekah kopi, dia kasih sedekah, kita salurkan lewat kopi,
itu impact-nya dua. Satu, minuman kopinya dikasih ke jamaah. Di minuman itu ada infak ke masjid. Jadi contohnya sanger panas, anggap kita bilang sanger panas, itu harganya 12.000. Tapi kalau sedekah Jumat itu harganya 10.000 dan 2.000-nya itu langsung masuk ke infak masjid. Jadi nggak harus nunggu untung dulu, tapi dari setiap produk yang kita jual itu langsung berimpact ke infak masjid. Jadi kalau Mbak nyumbang 100.000 itu dapat 10 botol. 10 botol minuman dikasih ke jamaah, 20.000-nya ke masjid. Nah, jadi itulah yang akhirnya para jemaah mengharapkan itu bisa dapat pahala, insya Allah dapat combo gitu. Ya. Ditahan dulu, kita masih punya segmen selanjutnya. Pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Kopi Masjid menyediakan aplikasi transparansi transaksi real-time online 24 jam untuk menjaga keakuratan data penjualan kopi. Jamaah masjid yang tergabung dengan Kopi Masjid dapat melihat rincian transaksi pembelian sekaligus nilai sedekah yang terhitung secara otomatis. Setiap Jumat, Kopi Masjid juga membagi-bagikan kopi gratis kepada jamaah. Saat ini sudah ada 5 outlet kopi di masjid-masjid besar di Kota Medan. Sejak berdiri di tahun lalu hingga kini, usaha Kopi Masjid ini telah menggalang dana untuk masjid sebesar 29 juta rupiah. Selain memakmurkan masjid lewat hasil penjualan kopi, para pengurus Kopi Masjid juga memberikan pelatihan kepada remaja masjid agar terampil dalam bidang penjualan dan juga bidang teknisi CCTV. Keterampilan ini diharapkan dapat menjadi bekal remaja masjid yang akan terjun di dunia kerja. Semoga visi Kopi Masjid, yakni menjadi pelopor pemersatu kebangkitan ekonomi umat dan juga kemakmuran masjid, dapat terwujud dan berjaya meski di tengah pandemi. Baik, saya ke Bang Ihsan ini. Sekarang kita bicara kopi. Kopi yang dihadirkan di masjid-masjid ini kopi apa aja? Ya. Terus berasal dari mana aja? Oh ya, kita yang di Kopi Masjid kita memakai ada 3 daerah kopi. Pertama itu ada kopi Gayo, kopi Kerinci, dan kopi Mandailing. Tetapi biasa kita untuk house blend atau jika ada orang memesan sanger, itu ada produk paling banyak dibeli, itu kita memakai dari Gayo, spesialis kita dari kopi Gayo. Saya kembali ke Bang Ihsan nih, apakah Kopi Masjid ini juga bertujuan memang untuk menyejahterakan petani-petani kopi kita gitu? Ya. Kearifan lokal juga ini kan? Ya, benar Mbak. Memang kita dari hulu ke hilirnya itu semuanya adalah dari produk Indonesia. Contohnya saja kita langsung membeli ke petaninya. Kalau Mbak Amanda tahu ketika COVID, kafe kan juga tutup. Iya. Petani itu rela dia memotong harga kopi itu sampai 60% agar terjual kopinya. Rela mereka ya makan 2 kali sehari seperti itu. Tetapi kami berbeda, kami datang kami beli harga normal. Untuk apa? Kita membantu mereka. Ada anak yang perlu sekolah, ada bayi yang perlu diberi susunya. Nah, karena itu kita tidak hanya bersedekah, banyak orang yang dihidupkan dari 1 cangkir kopi masjid. Iya, iya. Bagaimanakah dengan sistem transaksi jual beli yang diterapkan Kopi Masjid ini, Bang Ihsan? Sebab pendiriannya kan juga berasal dari dana umat. Tadi dari kotak infak juga gitu ya, Bang Sofyan ya. Dan dana umat ini kan harus dipertanggungjawabkan. Oh ya, ini sebenarnya seperti tadi yang dijelaskan oleh Bang Sofyan tadi bahwa kita sekarang sudah tidak memakai mahar. Mahar itu adalah contohnya seperti modal awal dari jamaah, dari umat. Sudah tidak pakai lagi, maka tidak ada uang umat yang kita pakai. Ihsan, jadi Amanda koreksi juga, mahar modalnya bukan dari kotak infak lo ya. Oh, bukan dari kotak infak. Okay. Jadi dari jamaah yang memang ingin ikutan berpartisipasi untuk punya suatu usaha bersama. Jadi dalam bentuk outlet Kopi Masjid. Okay. Tapi itu sebelumnya. Nah, terima kasih karena konsep ini sudah diamini oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara. Jadi kita dapat bantuan
hibah gitu kan ya. Nah, jadi kondisinya yang tadinya kita kumpul mahar bareng-bareng, sekarang sudah tidak perlu lagi gitu. Justru sekarang yang kita mau adalah jamaah tinggal pilih masjidnya, mau yang mana yang mau diikutkan sebagai Fawaidul Jamiah. Kenapa? Karena masing-masing jamaah nanti akan dapat sertifikatnya. Sertifikat bahwasanya dia ikut serta di jamaah di kopi masjid yang mana. Nah, itu ada mudharobahnya loh Mbak. Nah, ini sebenarnya yang asik sebenarnya. Udah dia bersedekah dapat pahala, insya Allah dikembalikan lagi karena dari outlet itu ada mudharobahnya. Nah, tetap aja saham terbesar atau mudharobah terbesar adalah untuk masjid. Jadi dari 100% itu 40% yang milik masjid, 30%-nya ikut jamaah yang buat jamaah yang ikut serta, 20% pengelola dan distribution center 10%. Jadi itulah mudharobah yang akan dibagikan. Nah, itu yang bikin jamaah udah istilahnya berharap pahala juga nanti dapat impact-nya. Nah, walaupun nanti dia akan bilang udah nggak apa-apa masukin lagi aja buat sedekah lagi mudharobahnya, tapi tetap akadnya seperti itu. Kemarin Kopi Masjid ini juga berhasil menang dalam ajang Festival Ekonomi Syariah oleh Bank BI, Bank Indonesia ya. Ini luar biasa prestasinya. Ya, boleh diceritakan? Ya, alhamdulillah atas izin Allah. Ketika itu di bulan Agustus, ISEF Indonesia Syariah Ekonomi Festival yang ke-7 oleh BI diselenggarakan. Ada temanya itu wirausaha berbasis masjid. Dan kopi masjid yang masih sumur bayi pun ikut. Nah, di ratusan, karena di Indonesia Raya ya, ratusan wirausaha berbasis masjid itu ikut. Dan ketika disaring hanya tersisa 25 wirausaha berbasis masjid, termasuk kopi masjid dalamnya. Setelah 3 bulan lomba, di hari akhir ketika di announcement siapa yang menang, alhamdulillah kopi masjid menjadi juara ketiga dan sekaligus menjadi juara satu-satunya yang mewakili satu pulau Sumatera. Sisanya itu ada juara dari Pulau Jawa. Maka ini ya alhamdulillah memang rezeki datang dari jalan yang kita ketahui. Iya. Baik Bang Ihsan dan juga Bang Sofyan, kita masih punya segmen terakhir, nanti kita lanjut lagi. Pemirsa, apa pendapat masyarakat tentang kopi masjid ini? Yuk kita dengarkan dalam tayangan berikut. Pendapat saya Bang, sangat bagus Bang, karena menurut saya nggak semua masjid yang punya usaha kayak kopi sendiri gini Bang. Tujuannya saya tanya juga sama pengurus, karena pas kemarin kan COVID, jadi kan minus pendapatan masjid, jadi orang tersebut berinisiatif untuk membuka suatu usaha yang 40%-nya untuk masjid, 60%-nya untuk bagi hasil ke 100 orang pemilik gitu Bang. Terkadang kan anak remaja masjid, setiap beremaja masjid pulang langsung ke rumah, nggak ada kegiatan lagi Pak. Jadi setelah ada kopi masjid ini, kami bisa kegiatan, bekerja, dan mencari ilmu. Dan kami belajar untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu insya Allahnya. Manfaat yang selalu saya rasai, terutama ketika kita bergabung di sini, kita tentu dekat dengan agama kita, dekat dengan ibadah kita. Dan manfaat lainnya, kopi masjid juga membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang atau remaja-remaja masjid lainnya. Nah, ini adalah salah satu produk dari kopi masjid ya. Ada lambang masjidnya juga di sini. Iya, benar. Jadi inilah menandakan kopi masjid ini. Jenis apa ini Bang Ihsan mungkin lebih tahu ya? Ini namanya cold brew, Mbak Amanda. Jadi cold brew ini adalah hasil fermentasi dari kopi. Ini rasanya sangat khas sekali. Jadi pilihan produk ini banyak digandrungi oleh customer yang memang penikmat kopi dan pecinta kopi. Dan kalau untuk sekarang memang kebanyakan yang beli mereka yang udah paham tentang kopi. Jadi mereka yang bukan mesannya kopi susu tidak, tetapi seperti kopi hitam, kopi tuburuk, dan inilah salah satunya juga. Baik, saya kembali ke Bang Sofyan nih. Apa rencana ke depan untuk kopi masjid ini? Apakah mau ekspansi keluar daerah, misalnya tidak hanya di Medan saja, banyak loh masjid-masjid di luar daerah, Bang Sofyan. Iya, baik Mbak Manda. Jadi memang besar harapannya kami pengelola kopi masjid untuk bisa membesarkan lagi, memperbanyak outlet-outlet lagi, karena memang kami punya niatan besar, target untuk outlet adalah 60 outlet sampai dengan tahun 2023 sebenarnya sudah kita harapkan seperti itu. Dan dengan 60 outlet, asumsi satu outletnya itu 100 jamaah, berarti kita akan kekumpul 6.000 jamaah. Nah, sebenarnya kopi masjid ini adalah gerbang masuknya saja, karena
dengan 6.000 jamaah yang kita bisa ajak bareng, itu nanti kita akan bikin kayak marketplace ataupun ya kalau kita sebut namanya Muslim Connection. Jadi kita pengennya seperti itu. Jadi Muslim Connection itu adalah dari mana penjual dan pembeli adalah sesama muslim. Dengan tentu hasil dari penjualannya itu akan berinfak atau menjadi infak ke masjid. Nah, itu yang harapan terbesarnya kami. Bayangin Mbak, kalau satu masjid aja itu sedekah Jumatnya bisa 28 juta seminggu ya. Bayangin kalau itu 60 masjid. Nah, itu bisa luar biasa itu yang kita bisa bagi-bagiin. Dan tambahan sedikit ya, Ya, Kopi silakan, Masjid Bang. ini juga kita harap bisa memperbaiki kehidupan dari lingkungan masjidnya. Iya. Terutama remaja-remaja masjid yang sudah kita didik jadi barista. Nah, remaja Mbak masjidnya tahu jadi barista betul. juga. Nah, itu dia berarti ya mohon maaf mungkin selama ini dia masih nganggur, Iya, mau kuliah nggak ada iya, dana, iya. tapi sekarang dia punya keahlian. Skill barista itu Mbak tahu untuk kursusnya aja luar Iya, biasa mahalnya mahal, gitu. Nah, iya. tapi sekarang dia sudah punya skill itu dan dia sudah punya penghasilan. Kurang lebih sekarang ada hampir 18 barista yang kita berdayakan untuk remaja masjid yang kita berdayakan jadi barista. Iya. Nah, Bang Ihsan ini juga sebenarnya kan remaja masjid, tapi sudah langsung kita karyakan untuk membesarkan Kopi Masjid. Luar biasa. Hmm. Nah, silahkan nih untuk menutup Selasar Budi kali ini Bang Sofyan, jika pemirsa di rumah ingin melihat gitu ya intip-intip kegiatan Kopi Ya, Masjid ya. ini seperti apa? Mungkin di media sosial, mungkin pemirsa di tanah air yang tidak berdomisili di Medan. Ya. Kalau dari saya sih ingin mengajak ya para umat Islam jamaah untuk ikutan berjamaah berfaidul jamiah bersama Kopi Masjid. Tinggal mendaftarkan diri saja, nggak perlu pakai biaya apapun lagi. Hanya kita ingin mengajak untuk bersedekah. Jadi hanya ada niat uja untuk bersedekah sudah bisa jadi jamaah di faidul jamiah. Caranya gimana? Mungkin Tuan Abang Ihsan bisa jelaskan? Ya, cukup menghubungi kami Kopi Masjid di nomor kontak center kami itu 0811 6025 343 atau langsung chat melalui media sosial kami. Kita ada Instagram atas nama Kopi Masjid Indo, kita ada Facebook Kopi Masjid Official, kita juga ada YouTube Kopi Masjid. Cukup hubungi, insya Allah menjadi pemilik beramal jariah. Iya. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan Terima kasih, Mbak Manda. waktu Bang Sofyan dan Bang Ihsan. Salam saya untuk teman-teman yang mengurus Kopi Masjid ini. Ya, Mudah-mudahan insya kita sukses dan Amin. berjaya. Amin. Pemirsa, dari kisah Kopi Masjid ini kita dapat memetik inspirasi untuk membangun kemaslahatan umat demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Selain itu, dari secangkir kopi pula kita juga dapat mempererat tali persaudaraan antar sesama. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, jaga kesehatan Anda pemirsa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, jangan lupa saksikan Selasar Budi episode selanjutnya, sampai jumpa.